Lailatul Qadar memang harus diisi dengan hal-hal baik. Ya, dari kita mulai salat tahajud, kita membaca istighfar, minta ampun sama Allah, membaca Quran, bahkan bersedekah sekalipun dianjurkan pada malam tersebut. Artinya mengisi malam tersebut dengan perbuatan-perbuatan yang baik, perkataan-perkataan yang baik, lisan-lisan yang baik. Ada banyak riwayat mengatakan, misalkan dalam satu riwayat seseorang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya apa amalan pada malam Lailatul Qadar. Nabi mengatakan dalam doa itu, mintalah kepada Allah is'alullah al-afiyah, mintalah kepada Allah kesehatan, al-afiyah. Afiyah artinya badan kita dijauhkan dari penyakit. Afiyah di sini bisa afiyatul din atau juga bisa afiyatul jasad, kesehatan dalam agama dan maupun kesehatan dalam jasad. Itu salah satu riwayat ya, mengatakan demikian. Misalkan dari kalangan orang-orang salihin ya, orang-orang saleh, para aulia, para orang-orang saleh misalkan, dia menjadikan pada malam-malam Ramadan, keseluruhan malam Ramadan tentunya, apalagi pada Lailatul Qadar, memperbanyak istighfar, meminta ampun sama Allah, minta ampun akan dosa-dosa kita, meminta ampun atas kesalahan-kesalahan kita. Karena yang paling penting dalam doa seorang mukmin kepada Allah adalah meminta ampun, meminta ampunan, karena dosa kita sudah terlalu banyak. Jadi jangan pernah berpikir apa gunanya menambah pundi-pundi amal kalau yang kotor nggak pernah dibersihkan. Jadi ibarat rumah, kita isi rumah kita dengan perabot-perabot yang mewah, kita isi rumah kita dengan perkakas-perkakas yang indah-indah, tetapi rumah kita tidak pernah kita bersihkan, tidak pernah kita pel, tidak pernah kita sapu, tidak pernah kita bersihkan sarang laba-laba yang ada dalam rumah kita, tidak pernah kita bersihkan temboknya, jendelanya, semuanya kotor. Lalu apa artinya kemewahan, keindahan yang kita masukkan dalam rumah kita? Waktu itu yang pertama dalam ibadah tersebut, seseorang hamba itu harus meminta ampun sama Allah dalam pengertian membersihkan dirinya dari segala macam bentuk kekotoran. Sebagaimana rumah juga kita bersihkan terlebih dahulu, kita bikin wangi itu rumah, baru kita masukkan barang-barang yang indah dari milik kita tersebut, sehingga jadilah rumah itu yang matching, barangnya indah, tempatnya bersih. Karena jika barangnya indah, tempatnya tidak bersih pun tidak akan terlihat keindahan yang ada pada rumah kita. Untuk itu di bulan Ramadan sangat dianjurkan seseorang hamba ini untuk meminta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir sama Allah, memperbanyak selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi malam-malam itu dengan apa saja? Dengan mengaji Al-Qur'an atau membaca surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar yang Allah turunkan, kita diperintahkan membaca surat tersebut sebanyak-banyaknya. Ya, kalau mampu 100 kali, lebih dari 100 silahkan 100 sesuai dengan kesanggupan kita. Artinya dalam malam itu tidak ada jedah kosong, tidak ada waktu kosong yang kita buat hanya untuk tidur misalkan, hanya untuk bersenda gurau, hanya untuk berbincang-bincang bersama-sama orang-orang di rumah kita. Harus kita khususkan pada malam itu betul-betul dengan ibadah. Apa saja yang kita bisa. Misalkan untuk wanita yang datang bulan ya, wanita datang bulan kan tidak boleh untuk puasa, tidak boleh untuk sholat. Tapi bagaimana ketika Lailatul Qadar itu? Apakah dengan kondisi yang sedang datang bulan seorang perempuan misalkan tidur aja? Tidak. Ya, bahkan perempuan pun dianjurkan ya, dia boleh membaca zikir apa saja, sambil duduk membaca zikir apa saja, atau sambil terbahan di kasurnya, sambil duduk di kursinya, atau mungkin duduk di tempat di mana dia biasa sholat, dia membaca zikir, membaca selawat, membaca istighfar, membaca tasbih, membaca tahmid, apa saja diperintahkan. Artinya bagi seorang wanita yang datang bulan pun jangan sampai malam ini terlewat hanya karena ada tamu yang tidak diundang itu. Jadi tidak ada alasan bagi siapapun harus menggunakan malam ini dengan malam yang penuh dengan ibadah. Ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Yang penting niat kita adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dan insya Allah dengan siapa saja mendapatkan Lailatul Qadar,
dalam hidupnya sekali saja dia mendapatkan Lailatul Qadar, rasa-rasa sudah cukup bagi dia untuk menghantarkan dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali saja dalam hidup kita. Bagaimana jika sisa umur kita setiap tahunnya kita mendapatkan Lailatul Qadar, tahun berikutnya mendapatkan Lailatul Qadar lagi, tahun berikutnya mendapatkan Lailatul Qadar, seterusnya. Tidak bisa dibayangkan, maka seorang muslim tersebut insya Allah dia menjadi hamba yang paling beruntung karena tidak pernah dalam hidupnya terlewat Lailatul Qadar itu. Untuk itu pada 10 hari terakhir ini, tanpa kita harus lihat lagi tanggal berapa, ganjil atau genap, ya semuanya kita sapu bersih aja, insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar.